Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan senantiasa dimudahkan segala urusannya, serta dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din hadir lagi mengupload video tentang soal-soal tes P3K untuk moderasi beragama bagian yang keempat. Dan mudah-mudahan uji coba maupun tryout ini bisa memberikan acuan edukasi wawasan bagi sahabat-sahabatku yang akan mengikuti tes P3K untuk tahun 2023 ini. Dan mudah-mudahan dengan soal-soal ini bisa dimudahkan dan bisa nanti lolos dengan sempurna. Sahabat-sahabatku semua, jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, sehingga nanti ketika Mang Din channel upload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mang Din channel ini. Sahabat-sahabatku semua, marilah kita awali membahas soal serta menjawab moderasi beragama ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Moderasi Islam menjadi paham keagama Islaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam akhlak. Dan jawaban yang benar adalah D. Moderasi dalam akhlak. Itu sahabat-sahabatku jawabnya. Selanjutnya soal yang kedua, yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan, E. Akomodatif. Dan jawaban yang benar adalah B. Humanisme. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya soal berikutnya, ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi, B. Keadilan, persatuan, dan humanisme, C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan, D. Iman, takwa, dan syariat, E. Iman, jamaah, dan pedoman. Dan jawaban yang benar adalah A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama,
D. Kerukunan beragama. E. Ekstremisme beragama. Dan jawaban yang benar adalah C. Moderasi beragama. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya soal berikutnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Dan jawaban yang benar adalah D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya soal berikutnya. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reduksi, C. Pembinaan wawasan kebangsaan, D. Resosialisasi, E. Pembinaan keagamaan. Dan jawaban yang benar adalah B. Reduksi. Itu sahabat-sahabatku jawabnya ternyata reduksi. Soal berikutnya, pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Dan jawaban yang benar adalah A. Eksklusivisme beragama. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Islam memiliki konsep kehidupan yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Dan jawaban yang benar adalah C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara, antara lain A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Melaksanakan kegiatan agama dalam kehidupan sehari-hari. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Dan jawaban yang benar adalah E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya soal berikutnya. Diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam A. Moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan. B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan.
D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Dan jawaban yang benar adalah B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Jadi, diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, moderasi dalam Al-Quran disebut dengan wasatiyah yang diambil dari kata A. Tawazun, B. Umatan Islam, C. Khair ummah, D. Umatan wasatan, E. Tawasud. Dan jawaban yang benar adalah D. Umatan wasaton. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasitiyah atau moderat dan tawazun. Arti tawazun ialah A. Kemerdekaan, B. Kebersamaan, C. Keseimbangan, D. Kedinamisan. Dan jawaban yang benar adalah C. Keseimbangan. Itu yang dimaksud dengan al-wasatiyah, moderat, dan tawazun. Jadi arti tawazun ialah keseimbangan. Berikutnya, di bawah ini merupakan contoh sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, B. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan tidak baik dan benar, C. Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, D. Menghormati agama yang diyakini orang lain, E. Tidak memaksakan agama kepada orang lain yang sudah memiliki agama. Dan jawaban yang benar adalah B. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan tidak baik dan benar. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, moderasi agama Islam sangat diperlukan di Indonesia karena A. Agar bisa memecahkan persatuan kelompok antar umat beragama, B. Mendorong manusia bermusuhan dengan yang beragama, C. Agar bisa menjadi alasan untuk intoleran terhadap agama lain, D. Agar mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai perbedaan antar umat agama lain, E. Mendorong manusia bermusuhan dengan yang beragama. Dan jawaban yang benar adalah D. Agar mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai perbedaan antar umat agama lain. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, yang merupakan contoh beragama yang berlebihan adalah A. Saling menghormati, B. Mengaji, C. Fanatik beragama dan merendahkan agama orang lain, D. Sholat tepat waktu, E. Merayakan hari keagamaan secara bersama pemuka agama lain. Dan jawaban yang benar adalah C. Fanatik beragama dan merendahkan agama orang lain. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dika dan Riku adalah sahabat. Mereka berbeda agama. Dika beragama Islam, Riku beragama Kristen. Suatu saat Dika diajak untuk mengikuti ibadah sesuai keyakinan Riku. Namun dengan sopan, Dika menolaknya dengan baik. Kondisi demikian menunjukkan Dika mengamalkan A. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, B. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-4, C. Quran Surat An-Nas ayat 1-4, D. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3, E.
Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan jawaban yang benar adalah A. Quran Surat Al-Kafirun 1-6 ya. Ya, lakum dinukum waliyadin itu. Soal berikutnya, yang termasuk penerapan moderasi beragama. A. Mengatakan umat lain sebagai kafir. B. Memicu pertengkaran antar agama. C. Umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agamanya dengan mengedepankan berpikir, berperilaku, dan bersikap tawazun. D. Umat Islam gampang terpecah belah. E. Merayakan kegiatan bersama perayaan hari besar keagamaan. Dan jawaban yang benar adalah C. Umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agamanya dengan mengedepankan berpikir, berperilaku, dan bersikap tawazun. Itu jawabnya sahabatku semua. Soal berikutnya, ketika saya berkeyakinan memiliki pengetahuan bahwa jilbab itu wajib, maka saya akan A. Mengkaji ulang pengetahuan saya atas jilbab ketika ada yang mengatakan jilbab tidak wajib. B. Menyalahkan orang yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. C. Menyalahkan orang yang tidak berjilbab. D. Berdialog dengan mereka yang tidak berjilbab untuk mendapatkan perspektif berbeda dengan tetap meyakini kebenaran akan pengetahuan yang sudah dimiliki. E. Mengkampanyekan jilbab wajib secara masif kepada seluruh kalangan umat Islam agar mereka memiliki keyakinan yang sama. Dan jawaban yang benar dari soal ini adalah D. Berdialog dengan mereka yang tidak berjilbab untuk mendapatkan perspektif berbeda dengan tetap meyakini kebenaran akan pengetahuan yang sudah dimiliki. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sahabat-sahabatku semua. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Rido membuka media sosial yang dimilikinya. Tiba-tiba muncul di situ pembahasan terkait dengan agama. Lalu dirinya banyak yang mengomentari. Rido pun tak bisa menahan diri untuk ikut mengolok-olok agama lain. Sehingga terjadinya saling menjelek-jelekkan. Sikap Rido tidak mencerminkan bahwa umat Islam sebagai pendengar terhadap persoalan. Sikap yang seharusnya Rido lakukan adalah A. Tidak ikut mengolok-olok. B. Masa bodoh. C. Nimbrung memprovokasi. D. Membela agama dirinya yang diyakini kebenarannya. E. Semuanya benar. Dan jawaban yang benar adalah A. Semestinya Rido tidak ikut mengolok-olok. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pernyataan yang salah tentang konsep toleransi beragama menyikapi pembangunan tempat ibadah agama lain adalah A. Secara akidah kita semua maklum bahwa Al-Quran sangat tegas menentang keyakinan mereka yang mirip ajaran orang-orang musyrik. B. Konteks sosial politik yakni untuk menyatukan umat. Nabi Muhammad SAW bahkan memberikan kebebasan beragama dan semua hal-hal yang berkaitan di dalamnya, termasuk pembangunan gereja. C. Menawarkan bantuan umat Islam jika dalam pembangunan rumah ibadah tersebut tenaga umat Islam dibutuhkan, namun tidak ada kaitannya dengan masalah akidah. D. Upaya menjalin hubungan sosial yang baik agar tercipta suasana kedamaian dan rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan elemen-elemen negara. E. Diharamkan bagi seorang muslim untuk menolong saudaranya yang non-muslim dan setanah air dalam pembangunan tempat peribadatannya,
hanya karena dalih menolong dalam kemaksiatan. Dan jawaban yang benar adalah diharamkan bagi seorang muslim untuk menolong saudaranya yang non-muslim dan setanah air dalam membangun tempat peribadatannya hanya karena dalih menolong dalam kemaksiatan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Sahabat-sahabatku semua, demikianlah soal-soal try out atau uji coba tes P3K tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan senantiasa bisa memberikan edukasi, wawasan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Mungkin di sana-sini terdapat kekurangan dari kami pribadi, mungkin salah ucap, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.